Ini adalah video tentang acute vestibular syndrome, yaitu adalah suatu sindrom vestibular yang ditandai oleh onset yang akut, jam sampai hari dengan gejala yang kontinu yang berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi kata intinya itu adalah di 24 jam dan juga di kontinu. Jadi, untuk itu dia memiliki beberapa gejala khas seperti vertigo itu persisten, nistagmus spontan, intoleransi terhadap gerakan kepala, mual muntah berat, dan juga gangguan postural. Nah, untuk karakter utamanya itu adalah gejalanya itu tidak episodik. Artinya apa? Artinya dia muncul tanpa menghilang, tanpa ada periode di mana dia sembuh. Dan juga tidak sepenuhnya dipicu oleh posisi. Jadi posisi itu biasanya hanya memperberat, tapi sekalipun pasien diam, itu, gejalanya tidak menghilang. Begitu juga, dengan gerakan kepala dia dapat memperberat, tapi ketika gerakan kepalanya tidak ada, itu tidak dapat menghilangkan dari vertigonya. Pasiennya ini juga sering bedbound karena biasanya gejalanya itu cenderung relatif berat. Selanjutnya, dari etiologi utama. Kalau etiologi utama kita bagi menjadi dua, ada yang perifer dan juga ada yang sentral. Nah, sehingga kita salah satu prinsip yang paling penting dalam ACVD adalah bahwa AVS ini adalah diagnosis sindromik yang darurat, karena ada kemungkinan penyebab sentral seperti stroke. Karena apa? Karena stroke batang otak atau stroke posterior itu dapat meniru gejala neurotis vestibular secara sempurna. Nah, sehingga pendekatan seperti pemeriksaan fisik, yaitu Hints examination, itu lebih penting dibanding imaging secara ini. Jadi kita harus memeriksa Hints. Nah, saya bahas dulu sebentar soal Hints. Jadi Hints itu adalah suatu pemeriksaan yang terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu ada tes head impulse, nystagmus, dan juga test of skew. Nah, jadi dari 3 pemeriksaan ini kita dapat menentukan apakah lokasi lesnya itu kemungkinan di sentral atau di peripheral. Nah, yang pertama dari head impulse. Jadi head impulse itu adalah kita minta pasien untuk menfiksasi matanya itu pada satu sisi, lalu kita gerakan kepalanya secara tiba-tiba. Kita gerakan secara tiba-tiba. Normalnya adalah ketika pasien itu melihat ke satu sisi, ketika kepala digerakkan, maka pasien bisa memfiksasi ke arah itu, tidak ada gerakan sakadik koreksi. Nah, contoh ini, vestibular color reflex. Pada pemeriksaan Hints-nya, jika pemeriksaan Hints-nya itu ada sakadik, ada pemeriksaan refleks. Jadi ketika normal seperti ini, ketika kita gerakan, matanya masih tetap terfiksasi. Tapi kalau misalkan ketika dibelokkan ke kanan, mata pasien ikut ke kanan, lalu ada gerakan sakadik koreksi ke kiri untuk mempertahankan visual, maka kita harus curigai itu sebagai gejala vertigo yang perifer. Selanjutnya, ada juga tes nistagmus. Kita lihat observasi, apakah bagaimana nistagmusnya. Kalau pada yang periferal, biasanya itu adalah yang horizontal atau horizontal rotasional. Itu nistagmus yang muncul pada yang vertigo yang perifer. Tapi kalau misalkan dia muncul yang lain, tipe yang atipikal, itu biasanya kita curigai dulu ke arah sentral. Dan yang terakhir itu adalah test of skew. Jadi test of skew itu adalah kita melihat dari misalignment dari mata pasien ketika dilakukan tes alternatif cover. Jadi kita tutup dan kita buka matanya pasien, buka tutup, apakah kita lihat ada gerakan untuk koreksi. Lalu kalau misalkan interpretasinya seperti ini, dengan head impulse sakadiknya positif, nistagmusnya unidireksional, horizontal dan juga atau kadang ada rotator yang tipikal, itu biasanya kita ke arah perifer. Tes of skew-nya tidak ada refiksasi. Jadi kalau misalnya sakadiknya ada koreksi, ada unidireksional dan juga nistagmus unidireksional dan juga tes of skew-nya itu tidak refiksasi, kemungkinan ke arah perifer. Kita curigai ke arah sentral kalau misalkan ada gerakan, tidak ada gerakan sakadik, sakadik itu mencerminkan perifer. Tapi ada refiksasi. Refiksasi itu mencerminkan dia ada proses sentral dan juga bidireksional ataupun yang atipikal. Jadi dia tidak, seperti nistagmus yang sederhana, horizontal yang ataupun rotator, tapi dia lebih ke ada bidireksional. Jadi dia vertigonya bisa muncul pada gerakan yang tidak tipikal. Selain itu juga ada singkatan untuk kalau kita mau ingat infark itu, ingat saja infark. Jadi infark itu adalah impulsnya normal, FA itu adalah fast fast alternating, dan juga RCT itu adalah refiksasi pada test cover, pada test of skew-nya. Itu adalah pemeriksaan Hints untuk kita curigai ke proses sentral. Dan ingat proses Hints ini adalah pemeriksaan yang harus kita lakukan, terutama untuk untuk kita membedakan jika ada, kita curigai ke arah lesi sentral. Selanjutnya, nah, EVS ini dibagi menjadi perifer dan juga sentral. Nah, EVS ini apa saja penyakitnya? Nah, di sini ada beberapa
list penyakit. Di sini ada AVS, yaitu gejala yang lebih 24 jam. Itu ada gejala seperti peripheral, vestibular neuritis atau labirintis, ataupun sentral, ataupun ada warning stroke pada orang yang memiliki riwayat alkoholisme. Tapi yang akan saya bahas ini adalah yang peripheral dan juga yang sentral. Oke, yang pertama itu adalah disebut sebagai neuritis vestibular akut. Ya, neuritis vestibular akut atau dengan nama lainnya itu sempat disebut sebagai vestibulopati unilateral akut. Vestibulopati unilateral akut. Jadi masalahnya pada vestibulopati atau bisa juga pada saraf sanjaya, neuritis vestibularis. Nervus vestibularisnya. Nah, jadi ciri khas utama itu adalah vertigo ortotroar yang berat dengan onset akut, menetap dan diperberat dengan gerakan kepala. Ada oscillopsia, ada postural imbalance, dan juga mual muntah. Biasanya vertigo itu persisten lebih dari 24 jam. Makanya kita masukkan ke dalam acute. Bisa ada mual muntah, head mountain intolerance, nystagmus, dan juga instability. Jadi, neuritis vestibular sini adalah penyebab vertigo kedua terbanyak setelah BPPV, yang paling banyak itu BPPV dengan insiden yang lumayan sering. Biasanya usia pertengahan, laki-laki perempuan sama saja, etiologinya belum pasti, tapi kita curigai akibat dari infeksi virus HSV, yaitu di mana ada infeksi dari ganglion geniculatum, di mana di situ ada anastomosis dari fascia vestibular. Dan juga pasien ini juga memiliki faktor risiko vaskular dan juga uh, biasanya terjadi pada bagian dari superior, entah itu horizontal, anterior utriculus maupun pada sacculus. Untuk kriteria diagnosis dari neuritis vestibularis itu adalah ini. Yang pertama adalah sindrom vestibular akut berupa vertigo yang apabila tidak diberikan terapi akan berlangsung lebih dari 24 jam. Ada nistagmus horizontal torsional dengan fase cepat ke arah yang sehat. Ingat yang tadi saya bilang, ini kan ke arah perifer, dia ke arah neuritis. Nah, kalau dia ke arah neuritis berarti dia tipe nistagmusnya apa? Horizontal torsional yang tipikal dengan fase cepat ke arah sisi yang sehat. Dapat disupresi dengan visasi visual. Jadi untuk pemeriksaan itu kita bisa menggunakan kertas putih. Dengan kita bilang kertas putih, maka kemungkinan vertigonya itu akan lebih gampang muncul. Ketika kita hilangkan kertas putihnya, pasien ada fiksasi visual sehingga dapat berkurang statusnya. Selanjutnya untuk pemeriksaan HIT terdapat sakadik. Jika tidak sakadik dapat melakukan video HIT yaitu VHIT. Itu ada kriterianya berkurang VOR itu kurang dari 0,7 pada sisi lesi atau berkurang pada respon tes kalorik pada di bawah 0,6. Nah, atau perbedaan respon antara kiri dan kanan itu beda lebih dari 25%. Lalu kata kunci yang lain adalah tidak terdapat tinnitus ataupun gangguan pendengaran yang simultan. Nah, kalau misalkan ada gejala vertigo seperti ini, gangguan pendengaran juga, itu curiganya ke arah menier sebenarnya. Dan juga tidak terdapat gejala kelainan sentral. Nah, di sini adalah peran dari pemeriksaan neurologis yang lain dan tidak disebabkan oleh penyebab yang lain. Oke, untuk terapinya, karena patofisiologi ini adalah peradangan neuritis, maka yang kita lakukan itu kita berikan obat-obat anti radang. Dan dalam ini kita bisa berikan prednison dan dosis tinggi. Jadi 1 mg per kilogram berat badan lalu tapering off. Atau kalau kita menggunakan prednisolon 100 mg per hari kita tapering off. Nah, kalau lihat ini dosisnya itu sama seperti dosis dari Bell palsy. Kalau Bell palsy itu kan dia juga sama 1 mg per kilogram berat badan lalu di tapering off. Kalau Bell palsy itu adalah peradangan yang terjadi pada nervus 7. Kalau nervus vestibularis ini atau nervus vestibularis ini adalah peradangan terjadi pada nervus 8. Makanya dosisnya itu mirip. Nah, selain itu kita juga berikan obat-obat yang untuk menurunkan gejalanya, seperti antihistamin, bisa juga kita berikan benzodiazepin, tapi ini jarang sih kita berikan. Kita lebih sering berikan antihistamin seperti betahistin atau kalau mau injeksi kita juga bisa difenhidrinat maupun difenhidramin untuk itu. Dan kalau misalkan dia tidak tidak membaik setelah 1 minggu atau tidak sembuh dalam 6 minggu, maka pasien ini memang harus dirujuk. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita juga perlu melakukan rehabilitasi vestibular. Jadi rehabilitasi vestibular itu adalah latihan agar pasien itu beradaptasi dengan keadaan dari vertigonya. Karena neuritis vestibular ini ada kemungkinan berulang yang cukup tinggi, sehingga pasien juga harus beradaptasi dengan vertigonya ini. Jadi vertigo ini dapat kita gunakan namanya Cowton-Coxey exercise, yaitu latihan untuk
pasien itu Eee, latihan untuk adaptasi. Yang pertama itu bisa di atas tempat tidur, bisa dari duduk, bisa jadi gerakannya itu dibagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu pertama dari, gerakan bola matanya. Minta pasien untuk melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ataupun gerakan konvergensi, melihat jauh dekat. Itu bisa dilakukan pada saat pasien tidur ataupun duduk. Nah, selanjutnya adalah dari perubahan posisi. Perubahan posisi, contohnya pasien duduk, menunduk, lalu pasien belajar berdiri. Nah, kalau berdiri terkadang agak sedikit susah karena pasien pusing, tapi minta juga pasien untuk kalau misalnya sudah stabil latihan untuk berdiri. Jadi dari duduk ke berdiri supaya tubuhnya itu beradaptasi. Begitu juga pasien dengan gerakan kepala. Gerakan kepala untuk pasien untuk fleksi ekstensi, atau lihat ke kiri ke kanan, ataupun memiringkan bahunya ke kiri dan juga ke kanan. Nah, selain itu ada juga rehabilitasi lain bisa menggunakan virtual reality untuk pasien beradaptasi terhadap vertigonya. Oke, itu adalah dari neuritis vestibularis. Intinya adalah neuritis vestibularis adalah peradangan dari nervus 8. Pastikan itu dia tidak ada gejala-gejala lain, tidak ada gejala seperti tinnitus, gangguan pendengaran, dan juga tidak ada gangguan kelainan sentral seperti yaitu defisit neurologisnya harus normal. Itu untuk neuritis vestibularis akut. Nah, dan vestibular itu aku itu kan yang perifer. Nah, sekarang kita bahas sedikit yang bagian sentral. Nah, kalau sentral itu vertigo di sinus yang itu merupakan salah satu gejala paling umum dari stroke sirkulasi posterior. Bisa dari akibat dari arteri vertebralis, basilaris, PICA, AICA maupun SCA. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah kita harus didapatkan ada tanda-tanda neurologis. Neurologis yang lain terutama seperti sindrom-sindrom otak-otak yang yang eee, diperdarahi oleh arteri-arteri ini. Tapi terkadang juga dia dapat muncul isolated, artinya apa? Artinya vertigonya itu muncul sendiri, dia terisolasi, dia tanpa ada gejala-gejala lain. Nah, ini juga perlu kita curigai. Nah, selanjutnya bagaimana vertigo vaskular ini dapat mengakibatkan, bagaimana proses sentral ini dapat mengakibatkan dizziness maupun vertigo, yaitu adalah biasanya akibat kompresi mekanik. Biasa kompresi mekanik dari arteri vertebralis itu biasa karena rotasi leher ataupun, pada bidang horizontal maupun vertikal. Lalu kadang juga tilt atau ekstensi itu dapat menimbulkan vertigo dengan tanpa tinnitus. Selanjutnya kalau misalkan muncul tinnitus itu biasanya terjadi beberapa detik setelah vertigo. Jadi ketika kepalanya bergerak atau ada onset dari, vaskularnya, lalu baru muncul tinnitusnya belakangan. Kalau muncul nistagmus pun, nistagmus yang umumnya downbeat. Downbeat. Kalau vertigo yang episodik, yang bagian perifer, itu biasanya dia kan horizontal, atau dia rotator yang, deviasinya cenderung ke daerah yang sakit. Jarang sekali downbeat. Kalau memang ketemukan yang downbeat, kita harus curiga dulu pertama ke proses sentral. Nah, selanjutnya kita menggunakan juga skor ABCD2. ABCD2 ini kan untuk mendeteksi, TIA. Dan ini digunakan untuk memprediksi stroke. Kalau misalkan skornya lebih 4, ya mungkin dia menunjang kepada vertigo yang vaskular atau vertigo yang sentral. Nah, untuk gejalanya itu kontinu, bisa lebih dari 24 jam, dan itu sudah dikabarkan oleh stroke, atau transien. Kalau transien ini kan yang masih TIA, dia kurang dari 24 jam, gerak ke gejala vertigo maupun gejala dizziness-nya. Lalu kalau misalkan, kita masih ragu-ragu, ini kira-kira dia belum resolve, dia masih belum sampai 24 jam, ya bisa kita kategorikan juga sebagai involution. Jadi setelah 24 jam baru dievaluasi, apakah ini, eee, yang prolong ataupun yang transien. Untuk kriteria diagnosiknya ini ada banyak di sini ya. Ada yang acute prolonged vascular vertigo, probable acute vascular vertigo, transient, probable acute vertigo, ada probable transient, dan juga ada vertebral artery compression syndrome. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini ada beberapa kriteria durasinya. Kalau misalkan acute prolong ya dia lebih dari 24 jam. Kalau acute prolong eh, vascular ataupun vertigo dizziness ya itu dia lebih dari 24 jam. Kalau ini kan yang masih yang sudah acute, sudah definite, kalau ini masih probable. Kalau probable-nya itu bedanya itu dia ada gejala center vokal. Lalu ketika pemeriksaan hinge-nya juga hanya satu komponen yang terganggu, entah itu bisa hinge, sakarik, maupun gangguan dari smooth pursuit-nya. Lalu ada juga transient vaskular, yaitu sama, dia seperti akut tapi kurang dari 24 jam. Dan pada imaging kita temukan iskemik. Begitu juga akut, pada imaging kita temukan ada iskemik.
Nah, kalau kita masih ragu-ragu masuk ke probable. Begitu juga dengan yang probable acute, vascular involution. Dia lebih dari 30 jam tapi masih 24 jam, neurologi vokalnya itu bisa muncul, dan juga hintnya itu ada salah satu komponen yang mengarah ke arah sentral. Skala ABCD-nya 2 itu lebih dari 4, ataupun ada atrial fibrilasi, dan mungkin pada angiografi dapat kita temukan penyempitan dari vertebra basilar. Lalu untuk probable untuk vascular dizziness itu dia kurang dari 24 jam. Nah, di sini, hint-nya itu tidak dapat kita temukan, dan dapat ditemukan angiografinya juga lebih dari 50%. Untuk vertebral artery compression syndrome itu ya tergantung dari posisi yang tadi sudah saya jelaskan di belakang. Ada vertigo dengan atau tanpa tinnitus, dan juga biasanya ada nystagmus yang muncul sama-sama dengan serangan, dan, kita butuh pemeriksaan penuh seperti angiografi dinamik dan juga TCD. Nah, ini adalah kriteria-kriteria waktunya. Seperti yang tadi, kalau acute prolonged vascular vertigo, itu dia berlangsung 24 jam, tanpa iskemik atau terdapat tanda iskemik atau perdarahan, dan juga tidak disebabkan oleh penyakit yang lain. Di sini juga ada yang probable acute, prolonged vascular, ya itu dia mirip seperti KAWA-nya yang sudah definitif, tapi gejalanya itu minimal. Ini yang gejala 1 sampai 4 ini. Lalu ada juga transient vertigo dizziness, ada juga probable transient vascular vertigo, ada vertebral compression syndrome yang sudah saya jelaskan di atas. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri untuk bagian yang sentral. Oke, itu adalah klasifikasi yang di bagian acute vestibular syndrome. Video selanjutnya saya akan membahas tentang episodic vestibular syndrome.